Kali ini saya mau membahas kuis kalian yang kemarin, yaitu kalian berlatih mengenai soal-soal barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, yang pertama saya mau membahas soal dulu yang ada di BKS kalian, yang ada pada modul kalian di halaman 15. Nah, di soal ini ialah soal-soal penerapan dari barisan aritmatika. Oke, soalnya ini ya latihan 4 yang nomor 1. Nah, jadi anak-anak, sebelum kalian menjawab suatu permasalahan barisan aritmatika, kalian temukan dulu clue yang ada di dalam soal. Nah, biasanya clue yang sudah ada itu A. A adalah U1 atau suku pertama. Nah, A-nya ketemu, tulis sebagai yang diketahui. Lalu B. B ialah beda. Nah, beda bisa diketahui dengan kalian melihat, mencermati barisan itu. Oh, ternyata dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga itu begini dapatnya. Nah, itulah B-nya, bedanya. Bedanya bisa positif, bisa juga negatif, ya. Oke, kita cermati soal nomor 1A. Di situ terlihat barisannya 2, 8, 14, 20. Nah, dari barisan ini kita udah tahu nih, berarti suku pertamanya berapa, Nak? Ya, suku pertamanya 2. Oke, kita dapat A-nya. Jadi yang nomor 1, kita udah dapat ya, A-nya sama dengan 2. Oke, terus B-nya. Nah, B ialah beda. Bedanya berapa? 2 ke 8, 8 ke 14, 14 ke 20. Nah, dia ternyata sama-sama ditambah berapa, Nak? 6. Ya, sama aja kamu bisa mengurangi 8 kurangi 2. Itu 6. Sama juga 14 kurangi 8, 20 kurangi 14, itu hasilnya 6. Maka bedanya positif 6. Nah, ketemu A ketemu, B ketemu. Nah, dari sini sudah bisa kita mencari rumus suku ke N. Nah, jika yang ditanyakan rumus suku ke N, maka jawabannya ialah ya rumus aritmatika baris itu. Masukkan rumusnya barisan aritmatika. Baris ini tadi, masukkan rumusnya aritmatika. Apa rumusnya? UN sama dengan A plus A plus N-1 kali B. Tinggal kalian masukkan saja nilai A-nya. A-nya 2, N-nya tetap N karena yang ditanyakan rumus suku ke N. Bedanya 6. Oke, kalian kerjakan operasinya sesuai urutan operasi ya. Kalian didahulukan. Ini kali masuk, kali distributif. 6 kali N, 6N. 6 kali negatif 1, negatif 6. Oke, kerjakan suku-suku yang sejenis. 6N kan dia sendirian nih. Taruh di depan, 6N. 2 dikurangi 6, negatif 4. Nah, dapat deh rumus suku ke N atau UN dari barisan tersebut ialah 6N min 4. Oke, sekarang yang 1B. Nah, kalian jangan langsung shock ya lihat bilangan-bilangan seperti ini. Dia itu juga bilangan loh, Nak. Jangan dianaktirikan. Jadi walaupun dia pecahan campuran, dia juga suatu bilangan. Nah, ada barisan bilangan yang disajikan seperti ini. 2,5, 3, 3,5, 4. Nah, yang pertama dari barisan ini temukan A. A ialah U1 atau suku yang pertama. Dapat nih kita. Jadi A-nya udah ketahuan. A-nya 2,5. Oke, dapet deh A-nya 2,5. Lalu sekarang cari beda. Kamu lihat, kamu cermati. 2,5 terus jadi 3. Nah, 3-nya tambah berapa? Jadi 3,5. Nah, kamu bisa aja mengurangkan 3 kurangi 2,5 atau 3,5 kurangi 3. Dapat kan? Bedanya berarti setengah. Ya toh, 2,5 ditambah setengah jadi 3. 3 kamu tambah setengah ya 3,5. 3,5 lagi ditutupin setengah lagi jadi 4. Nah, jadi bedanya dapatlah setengah. A dapat, B dapat. Mari kita susun ke rumus suku ke N aritmatika. Barisan aritmatika. UN-nya ya cara menghafalnya ANIP ya. ANIP A plus
N-1 kali B. Oke, kamu masukkan A-nya. A-nya 2,5. N-nya ya tetap N. Bedanya setengah. Oke, dikerjakan teliti. 2,5. Setengah kali N ya setengah N. Setengah kali min 1. Setengah kali N setengah N. Setengah kali min 1 min setengah. Nah, sudah kerjakan suku-suku yang sejenis. Oke. Setengah N kamu letakkan di depan. Nah, ini 2,5 dikurangi setengah. Setengahnya kan sama-sama diambil, jadi tinggal 2 doang. Nah, selesai. Jadi rumus suku ke N atau UN dari barisan yang nomor B ini adalah UN sama dengan setengah N ditambah 2. Jadi rumus suku ke N itu berguna banget kalau misalkan di barisan ini tuh ditanyakan tentukan suku ke 84. Nah, kalian langsung memasukkan N ini kamu ganti 84. Jadi suku ke 84 adalah jadi 84 menggantikan nilai N yang di sini. Bisa dicari nih. Oh, ternyata suku ke 84 itu ini. Nah, paham ya, Nak? Oke, next ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini malahan perhatikan ya soal nomor 2. Tentukan nilai N. Nah, yang ditanyakan malah N. Jika diketahui suku pertama atau A, beda, dan UN. Nah, yang malah diketahui itu si UN-nya. Jadi ceritanya gini. Min 41, negatif 41 dia itu nggak tahu dia itu berada di posisi keberapa. Pada urutan keberapa, dia itu duduk pada duduk yang keberapa, posisi keberapa. Nah, kita cari posisi itu, urutan itu, yaitu N itu sendiri. Ya, jadi yang untuk yang nomor 2, untuk nomor 2, yang diketahui A, oke, A tulis. A-nya ialah 19 nih, beres. B-nya negatif 5. A ketemu, B ketemu, dan UN-nya, nilai dari UN-nya ialah min 41. Nah, di sini yang nggak diketahui N-nya. Jadi negatif 41 itu N yang keberapa, dia itu urutan yang keberapa, suku yang keberapa. Oke, karena aku punya suatu barisan aritmatika. Ini barisan aritmatika ya anak-anak. Nah, kalian gunakan rumusnya aritmatika barisannya. Apa? ANIP ya, inget-inget. UN sama dengan A plus N-1. N dikurangi 1 kali B. Sudah, langsung kalian masukkan nilai A. Bu, UN-nya nilainya apa? Lah, ini udah ketahuan. Nilai si UN-nya itu min 41. N-nya nanti yang kita cari. A-nya masukkan 19. Nah, ini nggak tahu nih apa. N-1 kali bedanya tadi udah ketahuan dikali negatif 5. Ingat loh ya, N-1 sama negatif 5 itu hubungannya perkalian. Jangan sampai nggak teliti salah. Oke, kita kerjakan secara teliti sesuai dengan operasinya. Perkalian saya dahulukan ya. Ini 19 tetap tambah 5 kali N, 5N. Negatif 5. Maaf anak-anak. Negatif 5 dikali N berarti negatif. Ya ini ya. Saya hapus, saya ganti negatif. Negatif 5 kali N ya min 5N, negatif 5N, negatif kali negatif positif 5. Nah, sudah beres nih. Nah, sekarang saya kelompokkan ya. Yang bervariabel min 5N saya biarkan di ruas kanan. Berarti selain itu saya pindah ke ruas kiri. Jangan lupa tandanya ya. Nah, ini karena negatif 41 udah di kiri, ya udah biarkan aja dia kedapatan tamu ya. Tamunya yaitu 19 jadi negatif 19. Lalu plus 5 jadi negatif 5. Nah, sudah beres, tinggal kalian jumlahkan. Kalian hitung negatif 41 dikurangi 19 dikurangi 5. Hasilnya berapa? Sama aja dengan 41 ditambah 19 ditambah 5 ya kan? Tapi negatif dia, soalnya semakin hutang. Negatif 65.
65 sama dengan 5 negatif 5. Maka hasilnya didapatkan bina ruas ya kalian. Jadi N sama dengan negatif bagi negatif jadi positif. 65 bagi 5 13. Bener kan? 13 kali 5 65. Iya benar. Jadi N-nya ketemu 13. Berarti 41 itu dia itu suku yang ke-13. Nomor 13. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor 3. Ini agak saya geser-geser ya, saya kebesaran kalau nulis. Jika suku ke-7, nah ini ya, kalian ini tipsnya kalau sekali baca, kalian baca soal cerita itu ada clue, langsung ditulis nak, biar kalian nggak baca berulang-ulang. Ya, oke, saya lanjutkan. Jika suku ke-7 barisan aritmatika adalah 14, nah dapat toh clue ini. Jadi suku ke-7 dari barisan aritmatika itu 14, kamu tulis nomor 3. U7 sama dengan 14. Nah, langsung diuraikan. Apa artinya U7? Berarti A plus berkurang 1 toh N-nya, karena ini N-nya 7, jadi jadinya nanti A plus 6B sama dengan 14. Yeay, beres. Lanjut. Dan suku ke-13-nya 3. U13 sama dengan 3. Apa artinya? Ya uraikan. U13 berarti A ditambah 12 ya. 13 kurangi 1 toh sama dengan 3. Nah, dari sini nanti pasti dapat A sama B-nya karena ini merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Bisa kamu cari pakai eliminasi. Oke, dikurangi. Kita mencari yang B dulu ya, dikurangi karena A di sini sudah satu-satu semua. Oke, A kurangi A habis, tinggal 6B kurangi 12B min ya, negatif 6B. Nah, dari sini paham kan? Pelan-pelan. Lalu 14 kamu kurangkan 3. 14 dikurangi 3. Ini U13-nya, maaf, saya tipe. U13-nya 2 ya. U13-nya itu 2. Wah, ini yang buat gak teliti, yang buat salah-salah nih, salah satu faktor tak fokus. Suku ke-13 itu nilainya 2 Bu Ratna. Oke, 14 kurangi 2, 12. Nah, dapat nih B-nya, berarti 12 dibagi negatif 6, hasilnya negatif 2. Wah, kalau B-nya negatif pasti barisan bilangannya semakin mengecil ya kan. Kalau barisan itu dari positif, barisan bilangan positif. Oke, B-nya udah ketemu nih. Terus bagaimana cara mencari A? Lah, kalian berarti substitusikan nilainya B tadi ke salah satu persamaan. Ambil yang angkanya kecil-kecil biar memudahkan. Saya ambil yang persamaan kedua ini ya. Nah, lalu saya masukkan nilai B-nya. B-nya kan udah ketemu min 2. Masukkan di sini. Oke, masukkan A. Masukkan ya, A ditambah 12 kali negatif 2 sama dengan 2. A 12 kali negatif 2 berarti min 24 sama dengan 2. Nah, berarti A-nya berapa? A sama dengan beda ruas ya. 2 ditambah 24. Wah, ini gak cukup papan saya. Hasilnya 26. Nah, paham ya anak-anak? Oke. A-nya beres nih, A-nya ketemu, B-nya ketemu. Lah, bahan-bahannya udah beres ya. Clue-nya untuk mencari suatu barisan suku ke apa, entah itu suku atau deret, kita butuh A sama B. Nah, ini yang ditanyakan, tentukan tadi yang nomor 3, tentukan 3 suku pertama. Oh, 3 suku pertama berarti nanti U1-nya berapa,
U2-nya berapa, U3-nya berapa. Oke, kita cari U1-nya dulu. U1 berarti kan A, itu U1 itu sama dengan A, sinonimnya A. Udah ketemu ya, U1-nya 26. Nah, karena bedanya itu negatif 2, bisa langsung kamu tulis. Kalau U1 26, dengan bedanya negatif 2, berarti U2-nya ketemu. 26 kurangi 2 nanti berapa? 24. 24 kurangi 2, 22. Sampai. Coba ya, ini saya cek, ini jawabannya ini aja. Dan titik-titik. Kita cek, apakah benar U suku ke-7 itu 14. Nah, bisa dicek. 22 kurangi 2 lagi 20. 20 kurangi 2, 18, kurangi 2, 16, 16 kurangi 2, 14. Nah, kita hitung ya, 14 itu pada urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar. 14 ini suku ke-7. Oke ya, paham ya anak-anak? Nomor 3. Oke, next. Kita ke nomor 4. Jika suku ke-6 barisan aritmatika sama dengan 50, lah ini sama, ini ada clue nih. Suku ke-6-nya 50, langsung tulis jret. Nomor 4. Suku ke-6 sama dengan 50. Apa artinya? Langsung U6 kamu uraikan. A plus 6 kurangi 1, 5. Jadi 5B. A plus 5B itu hasilnya 50. Lanjut, suku ke-41 itu 155. Suku ke-41 sama dengan 155. Nah, langsung diuraikan. A plus 41 kurangi 1, 40. B sama dengan 155. Nah, karena ini merupakan sistem persamaan dua variabel, maka bisa dicari nilai A dan nilai B-nya dengan cara eliminasi. A kurangi A, bis 5 kurangi 40. Berapa anak-anak? 35. Negatif loh ya, negatif 35B sama dengan min 155. Kamu kurangi 50 yaitu 105. Tinggal kamu nanti bisa membaginya. 155 kurangi 50 atau 50 kurangi 155 itu hasilnya 105. Sorry select. Jadi B-nya negatif bagi negatif positif ya. 105 bagi 35 ketemu 3. Y dapat. B-nya 3. Sekarang tinggal cari A. Saya ambil persamaan yang pertama. Hanya angkanya kecil-kecil biar ngitungnya enak. Ya, saya masukkan aja. B-nya udah ketemu 3 tuh tadi. Wes, masukkan A plus 5 kali 3 sama dengan 50. A tambah 15 sama dengan 50. Berarti A-nya berapa? Pindah ruas toh 15. A sama dengan 50 dikurangi loh ya, dikurangi 15 hasilnya 35. Y dapat. A dapat, B dapat, A-nya beres, B-nya beres. Tinggal yang ditanyakan ialah suku ke-20. Berarti U20 yang ditanyakan. Jadi U20 berarti A ditambah 19B. Ini tinggal dimasukkan. A-nya 35 ditambah 19 dikali 3. Nah, ini kalian kerjakan secara teliti. Ingat ya, kalau ada seperti ini perkalian didahulukan. Jadi 19 dikali 3 dulu ya. 35 biarkan. 19 kali 3 sama dengan 57. Terus 57 baru ditambah 35. Hasilnya 92. Y dapat. Jadi suku ke-20 sama dengan 92. Next. Nomor 5. Kelihatan ya anak-anak? Oke, nomor 5.
Diketahui barisan aritmatika U3-nya itu nomor 5 saya di atas aja deh. Biar nggak terlalu bawah. Di sini ya. Masih kelihatan kan ya? Oke, next diketahui barisan aritmatika suku ketiganya 9. Tulis U3 sama dengan 9, langsung diartikan, kamu uraikan. Apa artinya U3 itu? Berarti A ditambah 2B sama dengan 9. Ingat ya, N-nya kan 3, berkurang 1 jadi 2. Dan hati-hati ini, jumlah suku kelima dan suku ketujuh adalah 48 jumlah. Berarti maksudnya itu gini, suku kelima kalau ditambah suku ketujuh itu hasilnya 48. Maka dapat suku kelima kalau saya tambah suku ketujuh itu hasilnya 48. Nah, dari sini bisa saya uraikan. Suku kelima itu apa sih artinya? A plus 4B. Kalau suku ketujuh, A plus 6B. Nah, ini dikerjakan ya. Kalian operasikan suku-suku yang sejenis. Ini A dengan A jadinya 2A. A tambah A 2A. 4B tambah 6B 10B. Nah, karena ini semuanya suku-sukunya ini saling bisa dibagi 2 semua, ya semuanya saya bagi 2 agar sederhana, nggak terlalu besar bilangannya. Saya bagi 2 semua ya, 2A bagi 2 tinggal A, 10 bagi 2 tinggal 5, B, 48 bagi 2 jadinya 24. Nah, dapatlah, inilah persamaan yang sederhana tadi. Jadi dia itu dapat dari sini, menghasilkan ini. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menyusun sistem persamaan linear 2 variabel. Dari sini ya, langsung digunakan ke cerut masuk ke sini. Jadi A plus 5B sama dengan 24. Sudah kalian lakukan eliminasi untuk menemukan nilai A dan B. A kurangi A, base 2 kurangi 5 negatif 3B, 2B kurangi 5B, lalu 24 dikurangi 9, ingat 9 kurangi 24 ya, nanti jadinya negatif, hasilnya negatif 15. Nah, negatif bagi negatif, positif toh, 15 bagi 3, hasilnya 5. Y, B-nya dapat 5. Sekarang kita mencari nilai A. Ambil persamaan yang kecil. Saya ambil persamaan yang atas ya, untuk mencari nilai A. Tadi B-nya udah ketahuan. Saya masukin aja. A sama A ditambah 2 kali 5, karena B-nya 5, sama dengan 9. A tambah 10 sama dengan 9. Jadi A-nya 9 kurangi 10. Nah, ketemu di sini A-nya berapa? Sebentar. Apakah ini saya sudah benar? 2 kurangi 5, 3, 9 kurangi betul. B-nya 5. 2 kali 5, betul. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi A-nya ketemu negatif 1. B ketemu A udah ketemu, B-nya beres, A-nya beres. Nah, yang ditanyakan ialah rumus suku ke N dan suku ke 10. Oke, ya kerjakan UN. Rumusnya UN-nya aritmatika, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya kan? A-1 kali B dimasukkan, A-nya udah ketemu -1, jadi -1 ditambah N-nya tetap N kali B-nya 5. Maka hasilnya nanti negatif 1, 5 kali N, 5N, positif 5N, 5 kali -1 -5. Nah, ini hasilnya negatif 1 dikurangi 5, hasilnya negatif 6. 5N tulis dulu, 5N min 6. Nah,
ini rumus suku ke UN-nya. Rumus suku ke N-nya atau UN-nya ini. Nah, lalu dari sini bisa kalian temukan. Pertanyaan selanjutnya ini berantai. Tentukan suku ke 10. Ya udah. N-nya kamu ganti 10 karena ditanyakan suku ke 10. U10 berarti 5 kali 10 kurangi 6. 50 kurangi 6 sama dengan 54. Kok 54? 50 kurangi 6 44. Saya hapus. Sek. Nah, paham ya anak-anak ya? Dapat deh. Oke, ini pembahasan latihan 4. Nah, silakan kalian mencermati, melatih kembali soal-soal mengenai barisan aritmatika. Oke anak-anak.